saya sudah lama sekali nih nggak bertemu dengan panjenengan nih dari semenjak saya kuliah. Nah, ini dulu seingat saya Mas Bambang ini kan asisten dosen saya nih. Nah, itu ceritakan Mas Bang dari masuk di tahun 98 ya, tahun 98 sampai wisuda itu seperti apa nih? Apa dinamika atau aktivitas selama perkuliahan nih Mas Bambang? Kok bisa sampai seperti ini Mas Bambang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di channel IATS telah hadir tuan senior saya, Mas Bambang Krisbantoro, angkatan 1998. Dalam pertemuan kali ini mungkin mengulas tentang setelah lulus seperti apa aktivitasnya atau kiat-kiat sampai dengan saat ini, proses untuk meniti karir dan sebagainya sehingga bisa terus maju dan berkembang. Mungkin bisa diceritakan Mas Bambang perjalanan dari awal setelah lulus kuliah, terus apa saja sehingga pada sampai dengan saat ini sudah, betul Mas Bambang ini ya, di pemerintahan ya, PNS ya? Di pemerintahan ya. Monggo Mas Bambang bisa diceritakan seperti apa Mas? Dari mana ini? Dari setelah dari lulus kuliah, perjalanannya. Oh iya, sebenarnya kalau diceritain lumayan panjang ya, soalnya kan udah berapa tahun ini sampai sekarang itu 15 tahunan ya lebih. Memang dari lulus itu memang nggak mulus ya awal-awalnya ya, itu hampir saya itu setengah tahun itu nggak kerja, setengah tahun itu. Nah itu ikut, kemudian di Jakarta kan nggak ada saudaranya satu sih, jadi kita ngikut saudara itu setengah tahun. Habis itu pindah-pindah. Awalnya itu juga saya nggak menetap di Jakarta, jadi pernah ke Aceh itu pas setelah tsunami itu dapat ada proyek di sana kan, di Aceh setengah tahun, kemudian di Lombok pernah setengah tahun, itu cerita yang keluar. Habis itu sempat mikir juga sih kalau jauh-jauh kan nanti karirnya agak susah gitu kan, jadi ada pikiran tetap di Jakarta kan, nyari proyek di Jakarta ya sempat ini sih pindah-pindah juga, pindah-pindah juga. Akhirnya tahun 2009 itu saya coba ikut tes PNS, terus masuk di 2010. Oh, gitu ya. Itu awal-awal saya udah bisa untuk stabil lah kerja, nggak pindah-pindah kan, selama ini kan di proyek agak pindah-pindah gitu kan. Kemudian di PNS saya dapat di kota Jakarta Timur, dekat Jakarta Timur di wali kota saat itu, di wali kota. Kemudian ya alhamdulillah CPNS kan agak panjang juga ya. CPNS itu biasanya cuma setengah tahun gitu kan, setahun gitu kan. Ternyata saya hampir 2 tahun. Itu angkatan saya itu 2010 Pemda DKI itu hampir 2 tahun. Alhamdulillah setelah saya CPNS, masuk PNS, saya dapat tugas belajar. Nah, tugas belajar saya dapat di UI itu sekitar sekolah 2 tahun. Nah, setelah sekolah, balik lagi ke DKI. Alhamdulillah saya dapat jabatan, cuman ya itu tadi di kelurahan. Jadi kasih pembangunan gitu. Itu sih singkatnya ya. Saya nggak cerita detail sih singkatnya. Dari 15 tahun saya cerita, pendeknya segitulah gitu. Ya luar biasa sekali ya ini pemirsa. Jadi saat ini beliau sudah menyelesaikan studi magister ya, S2 Teknik Sipil, terus lanjut aktivitasnya untuk mengabdi di ini Pemda Jakarta Timur ya, Mas ya. Timur, ya. Dan saat ini di kelurahan ya, kelurahan pembangunan ya, dari pembangunan. Ya luar biasa sekali. Ini Mas Bambang, jadi sebelumnya ini kan mulai 2009 ya? 2009. Kalau lulus tahun berapa itu Mas? Saya lulus
tahun 2003 sampai dengan 2009 ya, lumayan itu panjang ya. ini apa di kontraktor terus di mana saja, mungkin bisa diceritakan singkat Mas. Itu di kontraktor semua, jadi memang setengah tahun kosong itu satu setengah tahun kosong. Kemudian saya dapat kontraktor saat itu di perusahaan air bersih ya, pengelolaan air bersih. Kemudian saya yang ke Aceh setengah tahun, saya kerja di situ sekitar 2 tahunan. 2 tahun, kemudian pindah lagi. Itu setahun saya hampir berapa kali pindah itu, mungkin bisa sampai 2 sampai 3 kali pindah. Lebih kali, mungkin 3 kali sampai 5 gitu. Karena itu kan 7 tahun ya. 7 tahun. Nah, itu intinya kita tetap usaha saat itu ya akhirnya daftar itu pas kita ada kerja di perusahaan. Kita dulu terakhir itu kantoran Mas. Jadi kontraktor tapi office gitu, office kita di office-nya gitu. Jadi pas itu ada kesempatan kita pakai untuk mendaftar itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ini permisa kita bersyukur dan bangga ini ada salah satu putra terbaik alumni Teknik Sipil UMS dan saat ini sudah menyelesaikan S2 atau Magister Teknik Sipil dan terus berkarya atau meningkat karir beliau di PNS ya, di PNS atau di administrasi Jakarta Timur ya Mas Bambang ya. Ya, kota administrasi kalau di sini namanya kota begitu. Bekasi ya. Kota administrasi. Kota administrasi ya. Walaupun wali kota tapi kota administrasi. Kota administrasi ya. Ya luar biasa sekali ya Pak Permisa. Jadi untuk rekan-rekan dari alumni Teknik Sipil UMS nggak usah khawatir, kita terus optimis bisa mengembangkan potensi yang kita miliki supaya bisa mendapatkan hasil maksimal dalam berkarya di bidang konstruksi. Nah ini Mas Bambang, saya sudah lama sekali nih nggak bertemu dengan panjenengan nih dari semenjak saya kuliah. Nah ini dulu seingat saya Mas Bambang ini kan asisten dosen saya nih. Nah, ini ceritakan Mas Bambang dari masuk di tahun 98 ya, tahun 98 sampai wisuda itu seperti apa nih? Apa dinamika atau aktivitas selama perkuliahan nih Mas Bambang? Kok bisa sampai seperti ini Mas Bambang? Iya. Jadi awal masuk kan saya 98, kemudian intinya ya kita belajar lah di situ kan. 2 tahun berikutnya saya intinya saat itu kan melamar itu. Jadi asisten itu melamar juga sih. Saat itu melamar ke dosen, kemudian diterima. Nah itu buat saya tantangan lah gitu, yang mungkin nggak semuanya bisa, nggak semuanya dapat. Ini saya alhamdulillah dapat gitu. Jadi saya pakai pertama untuk ya pengembangan ilmu, kemudian untuk mengembangkan saya mengelola. Itu kan ada ibaratnya adik kelas lah gitu yang ada di yang di bawah ini asisten saya gitu. Nah di situ kita juga ada, pasti kita di lab juga banyak kenalan juga kan gitu. Itu masih intinya banyak yang kita dapat lah gitu. Gitu. Kemudian dari kenalan itu pasti kita punya, saat itu kita juga di lab ada beberapa kegiatan di luar gitu. Kemudian sama teman-teman kemarin ada saat itu sih nyondir di luar kita pernah gitu. Jadi ilmu dapat pas sekolah kita juga dapat ilmu di luar juga. Nah itu yang garis besarnya seperti itulah kalau di asistennya. Gitu. Jadi kalau dinamika atau selama proses selama di kuliah di S1 Teknik Sipil UMS, jadi ini ya warna-warni ya, dari sempat aktif di lab ya, di lab teknik sipil dan juga di kegiatan-kegiatan akademik yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu saat itu tugas akhirnya apa Mas? Mungkin bisa kiat-kiatnya mungkin buat di sini pemirsa kan tidak hanya rekan-rekan dari alumni ya, mungkin ada yang masih mahasiswa juga atau masih kuliah di S1 Teknik Sipil. Mungkin ada gimana Mas itu tugas akhirnya, mungkin saat bisa diceritakan prosesnya sampai dengan akhir mungkin seperti apa? Iya. Ada. Intinya sih pas tugas akhir nih, karena saya teknik sipil struktur, keinginan terbesar saya itu ada hitungannya gitu. Jadi saya pengennya ada hitungan karena
rata-rata kalau kita sekolah itu banyakkan teori gitu kan, banyakkan teori dan ngitung struktur itu kan minim sebenarnya, itu kurang gitu. Makanya saya manfaatin tes tugas akhir itu bagaimana cara ini menghitung gitu. Makanya saya ambil perhitungan struktur. Gitu, perencanaan struktur ya Mas. Ya, jadi dari awal sampai akhir. Jadi saya ada pengalaman gitu kan. Paling enggak itu nanti kalau saya keluar, saya paling enggak udah bisa menghitung gedung lah intinya gitu. Nah, selama kita sekolah kan masih teori semuanya kan. Masih teori. Nah, di situ paling enggak saya ada dosen yang membimbing saya sampai dari nol sampai selesai. Saat itu siapa ini Mas Bambang, dosen pembimbingnya dan pengujinya masih ingat ya? Pak Ali. Oh, Pak Ali Astroni ya? Ya. Ya, alhamdulillah ini Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali ini. Berkat Pak Ali, alhamdulillah nih kita semua masuk Mas Bambang nih sudah. Ya, terima kasih nih Pak Ali nih. Ya, berkarya dan bisa menampilkan yang terbaik di Pemda Jakarta Timur ini. Amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya Mas ya, luar biasa juga. Terima kasih banyak Mas Bambang nih, selama saya kuliah mulai tahun 2000 saya mendapatkan ya motivasi, spirit maupun edukasi bidang keteknik sipilan ini selama saya berkonsultasi mata kuliah dengan panjenengan. Nah, gini Mas Bambang, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa atau rekan-rekan alumni teknik sipil UMS yang baru selesai di wisuda. Kebetulan saat ini itu sudah sekitar 7.000-an yang lulus dari teknik sipil, dan saat ini sudah masuk di angkatan 2017 yang sudah lulus nih. Jadi kita ini dari tahun 1980 sampai dengan 2017. Nah, mungkin ada trik-trik apa saja yang harus langkah-langkah atau mungkin kiat-kiat supaya bisa menemukan rezeki materi untuk berkarya dalam bidang konstruksi, apa saja Mas kira-kira setelah lulus kuliah ini, apa saja mungkin untuk kawan-kawan yang baru lulus? Kalau saya juga belajar dari pengalaman ya. Iya. Kalau di saya ini sebenarnya kan hampir ke arah teknik sipil agak kurang sebenarnya. Tapi makanya saya berpesan kepada teman-teman nih yang baru lulus bahwa ke depan itu kita nggak tahu gitu. Bisa aja kita, ya saya jadi PNS gitu, bukan di sipil mungkin ya. Ada yang mungkin jadi pengusaha gitu kan. Jadi mungkin dari teman-teman jangan berkecil hati nih ya, karena rezeki kan udah ada yang ngatur nih. Cuman tetap kita harus berusaha. Ya, tetap berusaha dan kemudian tetap semangat. Kalau dari saya itu seperti tadi, saya 6 bulan itu nganggur gitu. Saat itu bosen banget itu. Sampai sebenarnya juga sempet ini juga sih, sempet down juga, tapi akhirnya tetap semangat. Jadi teman-teman nanti kalau setiap lulus semangat, terus kebanyakin relasi gitu ya. Terutama kan kalau ini IAT ya. Ya ini kan intinya menjalin silaturahmi. Dan yang paling penting sebenarnya itu yang mungkin kelemahan saya lah gitu waktu itu. Waktu itu kan saya sendiri gini, sendiri ke Jakarta, nyari sendiri, apa-apa sendiri. Sampai jalan pun juga nggak ngerti gitu kan. Nah itu cukup lama jadinya, panjang gitu. Padahal kalau ada teman-teman mungkin ada informasi dan itu ada rata-rata kita itu awal kerja itu ya kayak batu loncatan gitu. Hanya penting pengalaman dulu gitu. Karena akan beda orang yang udah pernah kerja sama baru. Kelihatan di orang-orangnya gitu. Nah sebenarnya ada IAT ini sih bagus banget nih, karena jalin silaturahmi gitu. Apalagi teman-teman banyak nanti yang punya lowongan itu pasti informasinya ke teman dulu gitu. Nah itu dulu tuh saya memang teman saya di UMS saya ada 4 itu yang sering itu. Jadi kadang ngasih informasi. Dan pernah juga kita dapat kerjaan tuh yang saya bilang 7 tahun itu dari teman juga. Dari teman saya dari Aceh itu pulang itu sebenarnya bingung juga gitu, karena nggak ada sempat mendaftar segala macam. Ada teman yang ngasih tahu gitu ya, UMS juga gitu, teman dekat juga. Nah akhirnya kerja ini ya, walaupun baru gitu ya kita lebih mudah masuk karena ya ada teman gitu. Nah kemudian tetap semangat gitu, karena kita ke depan tuh nggak hanya mungkin rezeki kita kan nggak satu gitu. Saya pun juga pengennya ngembangin usaha gitu kan. Jadi tetap intinya tetap ngembangkan diri lah gitu loh. Nggak hanya
satu kita sipil harus sipil aja gitu. Iya. Mungkin batu loncatannya lewat sipil gitu. Nah, itu harapan saya. Jadi teman-teman tetap semangat, yang lulusan UMS banyak kok yang jadi. Banyak pengusaha. Malah yang rata-rata mah bagus pengusaha gitu. Nyiptain peluang kerja gitu. Nah, mungkin harus lewat teman-teman dulu gitu. Namanya belajar kan harus lewat senior. Jadi ya dengan teman di IAT ya kemudian informasi lebih banyak gitu, lebih cepat kerja dan melangkahnya lebih duluan. Kalau saya agak lambat sebenarnya, 7 tahun nggak ngapa-ngapain. Maksudnya 7 tahun itu masih pindah-pindah lah, belum stabil lah itu. Gitu. Jadi freelance dan belum stay lah itu ya. Ya itu masih itu ya intinya kayak freelance jadinya, pindah-pindah lah intinya. Nomaden. Iya. Pindah-pindah. Gitu. Jadi itu pemirsa, jadi apa luar biasa sekali ya proses yang beliau lewati ya, dari masuk kuliah terus menyelesaikan studi S1 sipil di Teknik Sipil UMS, selanjutnya proses untuk menuju saat ini itu luar biasa sekali. Jadi dengan hadirnya IATS ini harapan kita bersama nih ya, Mas, ya harapan kita bersama dari angkatan 1980 sampai dengan 2017 IATS UMS bisa bisa dikatakan take and give atau bisa terasa manfaatnya bagi seluruh alumni Teknik Sipil UMS dan juga Sivitas Akademika atau alma mater dan masyarakat dan bangsa. Mungkin seperti itu ya Mas Lubang ya. Jadi sangat bagus sih. Iya. Jadi mudah-mudahan harapan kita bersama, doa bersama dengan adanya IATS UMS ini ya, jadi bisa satu sebagai komunikasi, silaturahmi, terus sempat diskusi, sharing informasi produk konstruksi atau mungkin karya-karya alumni Teknik Sipil UMS yang bisa ditampilkan ya, yang bisa diorbitkan kan seperti itu ya Mas Bambang ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini Mas Bambang, ada mungkin pesan-pesan nih Mas Bambang, pesan-pesan yang lebih mendalam ke IATS UMS atau mungkin seperti apa? Mungkin dari IATS UMS sendiri atau dengan alumni sipil UMS sendiri. Gimana Mas Bambang? Ada pesan-pesan atau di closing statement ini Mas Bambang? Oh ya, ada dua sih. Yang dari untuk alumni, sebenarnya alumni tadi udah saya sebutkan ya, cuman untuk ya juga gitu kan. Kalau untuk alumni tetap semangat gitu kan, ke depan itu kita nggak tahu, tapi selama kita berusaha ya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Intinya sih usaha dan kerja keras ya. Doa tentu saja juga penting. Kemudian untuk IATS ini kan kita alumni udah banyak sekali ya gitu. Jadi kita pengennya ini bisa menjadi ajang silaturahmi gitu kan, termasuk nanti untuk adik-adik kita ada informasi yang lowongan gitu kan, mungkin saling take and give ya, mungkin dari teman-teman yang senior mungkin ada yang butuh dibantu gitu kan, jadi bisa saling menutup gitu. Harapan saya gitu, jadi IAT ini nanti dapat berkembang, dapat lebih luas lagi, teman-teman yang semula nggak bisa jangkau mungkin dijangkau kan, jadi kita bisa di mana aja dan bisa membantu teman-teman semua itu. Ya, luar biasa sekali terima kasih nih Mas Bambang atas waktu dan berbagi ceritanya, pengalaman dan sebagainya, proses sampai dengan saat ini ya. Sekali lagi kita sama-sama bersyukur dan bangga sebagai ini keluarga besar alumni Teknik Sipil UMS dan dengan hadirnya IATS UMS ini akan sama-sama kita untuk saling ini ya mensupport ya Mas Bambang ya. Benar. Ya mungkin sementara itu pemirsa pada kesempatan kali ini yang dimana tadi Mas Bang Kris Bintoro sudah menyampaikan semuanya. Mungkin sementara itu bisa dilanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.